ini boleh boleh menjadi rema dalam hidup kita, tidak sia-sia kita bangun pagi-pagi pada pagi hari ini ada sesuatu yang kita bawa pulang, ya Bapak Ibu. Mari kita tunduk ke kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kuasa-Mu yang menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami boleh tidur semalaman, dan dengan kuasa-Mu kami boleh bangun kembali dalam keadaan selamat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dalam keadaan Tuhan kekuatan dari Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena kuasa-Mu yang terus menyertai kami. Pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, urapi kami, hingga firman Allah yang Tuhan perdengarkan bagi kami pada pagi hari ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menyempurnakan hidup kami di hadapan Tuhan. Agar hidup kami kelak tidak bercacat celah. Bila Engkau datang menghampiri kami, menjemput kami kembali ke pangkuan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Biar hamba sampaikan firman ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena hikmat manusia, bukan karena pengetahuan manusia, tetapi kuasa Roh Kudus yang menerjemahkan, mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Engkau berkati semua saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, sehingga mereka boleh menikmati Tuhan kuasa-Mu, menikmati jawaban hidup mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hamba-Mu sampaikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan hamba-Mu, hingga hamba boleh menyampaikan dengan kekuatan dan kemampuan daripada Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni segala kesalahan dosa-dosa kami, ampuni kami dalam segala kelalaian kami, Tuhan ampuni kami dari segala, Tuhan Yesus kekurangan kami, biarlah melalui firman Allah pada pagi hari ini menyempurnakan hidup kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami dasarkan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Yang ada di Zoom ini diberkati Tuhan semuanya. Amin. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah saya sampaikan sama Ibu Fungki. Iman yang memulihkan keadaan. Ya. Iman yang memulihkan keadaan. Nah, Bapak Ibu, kita sedang berada dalam keadaan yang serba sulit pada akhir-akhir ini, Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita sedang dihantui oleh ketakutan, ya oleh karena virus corona yang tidak kunjung hilang-hilang, Bapak saudara Tuhan, yang entah sampai kapan akan itu berhenti. Ya, Bapak saudara Tuhan, dan itu sempat membuat kehidupan kita secara pribadi, membuat kehidupan keluarga dihantui oleh ketakutan. Jangan-jangan besok aku kena corona, jangan-jangan besok aku kena virus ini, jangan-jangan besok aku mati, jangan-jangan besok keluarga saya kena ini, kena itu. Lah Bapak Ibu saudara Tuhan, belum lagi ditambah akhir-akhir ini ada banyak yang terjadi seperti bencana-bencana alam, ya, seperti banjir, ya, tanah longsor. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, gunung lagi meletus. Ya, seperti kemarin gunung apa itu Bang Tuhan, ada banyak korban jiwa dan bencana-bencana yang lain, kendaraan, kecelakaan di bis, kecelakaan di pesawat dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, setiap orang pasti menginginkan agar keadaannya itu bisa semakin lebih baik dari sebelumnya. Itu kerinduan kita. Ya, bangsa Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan atau kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, ya kita harus mampu memulihkan keadaan kita. Arti memulihkan itu bangsa Tuhan, ya. Kata-kata pulih itu artinya kembali seperti keadaan yang normal. Ya, seperti sekarang ini Pak Hari kan sedang dioperasi dan sudah dioperasi, berarti keadaannya sakit, ya. Nah, Pak Hari rindu untuk keadaan penyakit itu dipulihkan oleh Tuhan, artinya dikembalikan seperti semula, tidak ada sakit. Nah, itu namanya dipulihkan.
Sering kita berdoa kepada Tuhan untuk negara kita. Tuhan, pulihkan negara kami. Artinya kembali kepada awalnya. Ya, tidak ada masalah, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Itu namanya dipulihkan. Ya, Bapak salah Tuhan, atau iman yang memulihkan keadaan. Lama nanti kita belajar bagaimana iman yang memulihkan kita, salah Tuhan. Semua kita di Zoom ini pasti punya iman. Ya, percaya sama Tuhan Yesus. Ya, orang Kristen, ya, orang percaya sama Tuhan Yesus itu identik dengan orang yang percaya kepada Dia. Ya, Bapak salah Tuhan. Tapi orang Kristen tidak semua percaya pada kuasa Tuhan. Ya, hanya sebatas percaya sama pribadi Yesus. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan. Ya, setiap orang atau setiap pribadi kita menginginkan keadaan kita kembali semakin lebih baik dari sebelumnya. Itu pasti. Ya. Nah, Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan atau Kristen harus mampu memulihkan keadaan kita. Nah, kita belajar bagaimana supaya kita bisa pulih, bangsa Tuhan, yaitu dengan iman kepada Tuhan Yesus. Artinya di dalam iman itu percaya Yesus dan percaya atas kuasa Tuhan. Tidak hanya sebatas percaya. Makanya kalau kita beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar memuji Tuhan, bukan hanya sekedar beribadah, tapi di dalamnya ada kuasa yang bekerja, yang harus kita imani. Bahwa aku ke gereja hari ini, aku ke gereja, aku ibadah hari ini, ada sesuatu yang saya tangkap, ada sesuatu yang saya bawa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada banyak jemaat ya sesudah ibadah misalnya Tuhan pulang, belum melewati pintu gereja, ditanya firman Tuhan apa yang disampaikan tadi, apa yang jawab mereka, lupa saya. Nah, Bapak Ibu salah tuh, bagaimana bisa dipulihkan oleh Tuhan kalau firman Tuhan itu lupa? Ya, artinya orang yang sedang ibadah tadi, waktu hamba Tuhan, gembala, pendeta, penginjil, khotbah, tidak concern Bapak salah Tuhan. Ya, entah cerita-cerita, ngomong-ngobrol dengan orang yang ada di sebelah kanannya. Mungkin makanannya tadi malam udah dicuri kucing, udah dimakan kucing, saya emosi, saya pukul kucingnya. Bapak salah Tuhan, sementara di depan pendeta, penginjil, gembala, jemaat khotbah. Ya, lalu dia berdoa, salah Tuhan. Pendeta bilang, kita berdoa, sudah kita sampaikan, kita sudah dengar firman Tuhan. Tahu aminnya bangsa Tuhan besok pagi. Ya, aminnya itu besok pagi. Lalu dilap-lap mulutnya karena ngiler, udah tertidur di kursi. Nah, Bapak yang salah Tuhan, bagaimana bisa kita dipulihkan oleh Tuhan? Bagaimana bisa dibawa kita kepada keadaan yang semula? Contohnya, kita bangkrut, ya, tidak ada uang, habis, ya. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Artinya dikembalikan seperti semula. Ya. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, nanti kita akan belajar bagaimana iman yang bisa memulihkan keadaan. Nah, sekali lagi saya katakan, bagaimana iman yang memulihkan keadaan. Ya, mari kita belajar bersama-sama, bangsa Tuhan. Ya, tema ini kita ambil dari Markus pasal 10. Ya, Markus pasal 10. Ayat yang ke-52. Ya, pelajari dan baca dan perhatikan kata-kata ini, salah Tuhan, dan bawa pulang nanti kalau kita tinggalkan Zoom. Ayat 52. Ya, ini tentang Bartimeus yang memiliki keadaan buta. Ya. Nah, kita baca bangsa Tuhan, di situ dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, garis bawahi. Pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Artinya, pergilah, kamu sudah sembuh. Nah, pergilah, kamu sudah dipulihkan dari keadaan buta menjadi keadaan yang tidak buta. Itu namanya dipulihkan atau memulihkan keadaan. Nah, pada saat itu juga, tidak nunggu besok, bangsa Tuhan. Ya, tidak nunggu 2 hari, tidak nunggu 1 minggu. Ya, pada saat itu juga melihatlah ia. Ia itu adalah Bartimeus. Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus
Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Nah, ini sekarang kita belajar bersama-sama rahasia Bartimeus ini bisa matanya terbuka. Nah, Bapak Ibu Tuhan. Yang pertama kita akan baca ayat 46. Coba Ibu Fungki. Ya, Ibu Fungki siap untuk baca firman Tuhan supaya pintar Ibu Fungki buka baca Alkitab ya. Ya, nanti kita adakan lomba cepat buka Alkitab nanti ya. Bila sama Pak Hari, ya. Bapak Ibu salah Tuhan, silakan baca Bu. 46 47. Ini rahasia pertama salah Tuhan. Markus 10 ayat 46 dan 47. Ya, 47. Demikian bunyinya, perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. 46. 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ya. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ya, terus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, yang pertama Bapak salah Tuhan, bagaimana iman yang memulihkan keadaan? Yang pertama adalah memiliki iman yang terus bertumbuh. Ya, memiliki iman yang terus bertumbuh. Artinya bertumbuh itu berkembang, menjadi besar, dan menjadi besar. Nah, bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Yang pertama, karena mendengarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana iman itu datang? Karena kita sering dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10, Bu Fungki, baca supaya kita benar-benar tidak hanya ngomong. Ada bukti-bukti dalam firman. Ya, bagaimana supaya iman itu bertumbuh? Ya, pertama itu dari mendengar firman Tuhan. Silakan, Bu. Roma pasal 10 ayat 17. Banyak sarapan kita hari ini ya. Sarapan ayat-ayat. Sip, mantap, Pak. Ya, silakan Bu. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, terus. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, di situ dikatakan bahwa iman itu timbul karena pendengaran. Diulangi lagi, pendengaran akan firman Kristus. Bukan mendengar gosip. Bukan mendengar fitnah. Bapak Ibu saudara Tuhan, yang harus kita dengar adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan? Ya, saya terus mengejar ke sana, saudara Tuhan. Ya, iman yang terus bertumbuh. Bagaimana supaya iman bertumbuh? Mendengar firman Tuhan. Lah, bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan? Melalui pendengaran penyampaian firman Tuhan oleh hamba Tuhan, ya Bapak Ibu saudara Tuhan. Yang kedua, oleh pembacaan firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang disiram Tuhan, ya kita bisa bertumbuh di dalam iman karena kita selalu mendengar firman Tuhan, karena kita selalu membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mendengar firman Allah itu, atau bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman itu adalah melalui doa. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kita di Zoom ini terpaksa kita bangun pagi-pagi, indah enak sama Ibu Fungki, indah enak sama Pak Hari, indah enak sama Pak Gary Morris. Ya, maksudnya Tuhan. Kata tidak enak itulah yang membuat kita cepat menyerah. Ya, tapi pada pagi hari ini kita berdoa pagi itu sebuah kebutuhan kita untuk bisa kita menjalankan aktivitas kita sepanjang hari untuk bisa kita menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan,
Iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang terus bertumbuh karena mau dan selalu dan setia mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma itu adalah menjelaskan bahwa iman kita bisa timbul karena mendengar firman Tuhan. Tadi Bartimeus di dalam ayat 46-47, waktu Yesus keluar dari Yerikho, dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Ya Bapak Ibu, walaupun Bartimeus ini miskin dan buta, tapi telinganya tidak buta, tidak tuli, bangsa Tuhan. Dia selalu mendengar. Sekalipun kita tidak tahu firman Allah, buta sama sekali, kita tidak tahu artinya. Tetapi firman Allah berkata, iman timbul karena pendengaran firman Allah. Bapak Ibu ada berkata, Pak saya tidak bisa Pak, saya buta untuk firman Allah. Ya betul. Tapi kupingnya Bartimeus kan tidak tuli. Dia dengar berita Yesus. Ya. Nah setelah dia dengar berita Yesus, apakah dia berpangku tangan? Apakah dia diam? Tidak. Ya kan? 47. Apa di situ dikatakan, bangsa Tuhan? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, bukan Yesus dari Kalimantan Barat. Ya. Ada orang berkata ada Yesus di Kalimantan Barat, ada Yesus di Bandung. Ya. Ini dia berdoa, dia berseru karena dia dengar bahwa Yesus dari Nazaret lewat. Lalu dia pergunakan mulutnya, dia tidak bisu, bangsa Tuhan. Ya. Dia tidak bisu, dia jelas suaranya. Hanya kelemahannya di mata. Ya, bangsa Tuhan. Lalu mulailah ia berseru. Ya, Yesus orang Nazaret. Ya, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di belakangnya kasihanilah aku itu ada kata seru. Berarti tidak main-main, suaranya keras. Ya. Yesus anak Daud kasihanilah aku, sampai di telinga Yesus. Lalu kita melihat nanti ayat selanjutnya bahwa Yesus tergerak untuk berhenti memanggil dia. Nah saya tidak ke sana dulu, masalah Tuhan. Ya, maka pada pagi hari ini marilah kita terus berusaha mendengarkan firman Tuhan, baik melalui khotbah, kasih khotbah, melalui renungan singkat. Ya Bapak salah Tuhan, melalui dari berbagai gereja dari seluruh dunia sekalipun, buka YouTube, buka video renungan harian. Jangan kita melihat, tinggal kita buka video horone, apa salah Tuhan dalam Rasulullah. Ya, jangan kita suka membaca apa namanya itu buku-buku yang tidak membangun iman kita. Ya, saya tulis ini salah Tuhan, mendengarkan video-video rohani, yang membuka YouTube rohani untuk bisa iman kita timbul supaya kita bisa mendengar. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, kalau kita sudah mendengar, baru kita berdoa kepada Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, renungan dan bahan khotbah juga dengan mudah kita dapat diakses melalui internet. Firman Tuhan saat ini dengan mudah dapat kita nikmati melalui video-video rohani yang ada. Tanpa mau mendengar firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan. Kita melihat Bartimeus saat itu, masalah Tuhan, dia buta sejak lahir. Sejak lahir buta, masalah Tuhan. Ya. Namun ketika mendengar Yesus hendak lewat, maka ia bertindak dengan imannya. Nah, tadi ada permintaan doa supaya anak kita Vivi bisa menjadi poluan, bisa menjadi pemenang. Nah, Bapak yang salah Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati jawaban Tuhan kalau kita tidak pernah bertemu dengan firman Allah? Kita tidak pernah baca Alkitab. Dan di situ mulai iman kita tumbuh, di situ mulai iman kita berkembang, di saat kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya, bagaimana iman yang memulihkan keadaan dengan iman yang bertumbuh. Ya, tadi saya sudah uraikan tadi bagaimana supaya iman itu bertumbuh, sudah saya sampaikan. Sekarang kita lompat ke kedua.
Ya, bagaimana iman yang mampu memulihkan keadaan kita? Yang pertama tadi iman yang terus bertumbuh. Yang kedua adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Nah, baiklah Tuhan. Berarti iman kita itu ada tantangan, ya. Ada hal-hal yang membuat iman kita gugur di tengah jalan. Tapi iman yang memulihkan keadaan adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Baca Bu firman Tuhan, ya. 48, 49. Markus Baca 10 ya. ayat 48 dan 49. Demikian 49. bunyinya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ya. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Ya. kuatkan hatimu. Yes. Berdirilah, ia memanggil engkau. Amin. Ya, di situ dikatakan 49 masalah Tuhan apa? Lalu Yesus berhenti dan berkata apa masalah Tuhan? Panggillah dia. Berkata pergilah. Ya. Panggillah. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu dan berdirilah dan ya memanggil engkau. Bapak Ibu 48 49 ini adalah tantangan iman. Ya. Ada orang menghalangi kita, menjelekkan kita, memfitnah kita, itu sudah tantangan iman kita di hadapan Allah. Nah, bagaimana tanggapan kita di situ salah Tuhan? Jangan menyerah. Terus berseru kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, waktu ada orang yang menghalangi Bartimeus untuk menikmati mujizat, untuk menikmati pemulihan daripada Tuhan, dia tidak peduli. Ya, semakin orang menegur dia, semakin apa tadi firman Tuhan berkata? Semakin keras dia berseru kepada Allah. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan. Kadang-kadang kita kalau hanya kita orang Kristen di satu lingkungan, kita difitnah, dikucilkan. Ya Bapak salah Tuhan, kita tidak bisa terima, lalu kita terkena arus, pindah. Kenapa kamu pindah? Tidak enak, saya difitnah terus, saya dijelekan terus, tidak diperhatikan, tidak dipakai, dan lain sebagainya. Hei, Bapak Ibu yang saya kasih salam Tuhan, itu hanya di dunia. Ya, kalau kita terus mempertahankan Yesus, Yesus akan berpihak kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, kita melihat Bartimeus, sekalipun dia buta, tapi dia terus berkata kepada Tuhan, terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan, sembuhkanlah aku. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Ya maksudnya Tuhan, terus dia berseru dengan suara keras. Di situ dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya, ada orang yang menjelek-jelekan kita, ya menyinyir kita. Oh, dia ke gereja itu, kayak pendeta nanti jadi pendeta nanti, lalu mundur imannya. Tuhan. Kenapa kau udah ke gereja? Aduh, enggak enak tetangga gini. Bapak Ibu saya katakan kepada kita, apapun kata dunia, ya, apapun kata dunia tengah hiraukan, terus semangat kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, bersuara. Tuhan kasihani anakku, Tuhan kasihani keluargaku, Tuhan kasihani suamiku. Ya, mungkin saat ini suami-suami kita atau istri-istri kita ya berusaha untuk menghalangi kita untuk berkembang di dalam Tuhan. Nah, saya katakan kepada kita bahwa iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah, itulah kunci pemulihan dalam keluarga. Ya. Iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah pada situasi, pada keadaan yang ada. Iman Bartimeus yang membuat ia bangkit dan tidak mau menyerah kepada persoalannya yang berat. Ya, persoalannya itu berat, masalah Tuhan. Selain dia buta, selain dia buta, dia pengemis, tidak ada punya duit. Ya, bangsa Tuhan. Tapi Yesus tahu kebutuhan kita. Dia peduli. Dia mengerti persoalan yang kita hadapi. Ya Bapak salah Tuhan itu mengerti.
kebutuhan Bartimeus nomor satu bukan uang. Ya, kebutuhan Bartimeus yang pertama itu bukan harta. Tapi kebutuhan pada waktu itu yang dijawab oleh Tuhan dan juga kerinduan Bartimeus adalah supaya matanya dicelikan oleh Tuhan. Dia tidak minta duit. Ya, Yesus berkata, apa yang aku harus perbuat bagimu Bartimeus? Dia tidak berkata supaya aku dapat uang banyak Tuhan. Karena pekerjaan saya pengemis. Karena saya miskin tak punya uang. Tapi dia tidak minta uang, masalah Tuhan. Ya, apa yang dia minta? Pulihkan aku dari keadaan buta menjadi keadaan tidak buta. Itu yang diminta oleh Bartimeus. Nah sekarang apa yang kita minta kepada Tuhan? Minta harta. Tuhan berkati anak-anakku, berkati semua usahaku supaya tambah banyak. Tapi kita masih buta kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak salah Tuhan. Buta itu tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal. Contoh kalau saya buta, saya tidak tahu. Ya, Ibu Fuki bagaimana modelnya, rambutnya bagaimana, atau Pak Hari bagaimana mukanya bulat ke atau runcing ke atau panjang ke bawah atau panjang ke atas, hidungnya Pak Haris bagaimana ke mancu ke atas atau mancu ke bawah. Itu kalau saya buta, salah Tuhan. Saya tidak tahu. Ya Bapak salah Tuhan. Tapi Bartimeus meminta bukan uang Bapak Ibu. Ya, bukan kekayaan yang dia minta. Nanti kita akan melihat di sana ya Bapak salah Tuhan. Supaya mataku terbuka. Amin, Bapak Ibu. Kami minta sama Tuhan supaya aku memahami kebenaran firman-Mu. Aku tahu firman-Mu. Aku kenal Engkau, siapa Engkau. Wajah Tuhan aku tahu. Modelnya Tuhan saya tahu. Kesenangannya Tuhan saya tahu. Karakternya Tuhan saya tahu. Tidak buta, Bapak salah Tuhan. Sudahkah tahu siapa Bapak kita sebenarnya? Saya katakan kepada kita di Zoom ini. Kita bisa selamat, kita bisa memiliki hidup yang kekal. Bukan karena kita sudah menjadi orang Kristen. Ya, kita bisa memiliki hidup kekal karena kita tahu siapa Bapa kita sebenarnya. Kalau kita sudah tahu Bapa kita siapa yang sebenarnya, kita tidak pernah meminta sesuatu kebutuhan kita selain dari Bapa kita. Ya Bapak salah Tuhan. Kalau anak saya meminta sama Pak Hari kebutuhannya, saya marah, sama Tuhan saya cemburu. Pak Hari itu bukan bapakmu. Bapakmu ini Sony. Mintalah sama saya apapun yang kamu butuh. Tuhan kita seperti itu, misalnya Tuhan. Dan saya tidak kesana, misalnya Tuhan ya. Nah, kita kembali kepada pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Bartimeus ya. Nah, Bartimeus berkata supaya mataku terbuka. Sekarang kita berdoa, Tuhan, celikanlah mataku supaya aku mengenal, ya, melihat, mengerti kebenaran firman. Ada banyak orang kita yang buta terhadap firman Tuhan, misalnya Tuhan. Buktinya apa? Anaknya sakit dibawa ke dukun, anaknya sakit dibawa ke paranormal. Bapak misalnya Tuhan, itu ciri orang yang buta. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini jangan minta harta. Harta itu bisa menyusul bangsa Tuhan, bisa mengalir. Kalau kita mau minta benar-benar apa yang kita butuh, itu keuangan, itu semua harta itu pasti mengalir bangsa Tuhan, nyusul. Kami sudah menikmati itu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sisa hidupku kuserahkan sama Tuhan. Pakai hidupku ini Tuhan, sisa umurku berapa, pakai dengan luar biasa. Saya tidak pernah minta kekayaan Tuhan buat aku kaya. Buat aku Tuhan banyak duit, tidak. Ya. Nah, oleh karena itu misalnya Tuhan yang kedua, supaya kita bisa dipulihkan dari keadaan kita, milikilah iman yang selalu bangkit, selalu bangkit, selalu bangkit, dan tidak menyerah pada situasi dan kondisi. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk sesuatu pemulihan, maka kita perlu mengubah pusat perhatian kita. Bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Jangan pasrah dengan keadaan, tetapi berimanlah kepada Yesus yang sanggup menolong kita. Maka saya bilang tadi, walaupun itu secara bercanda, Bapak salah Tuhan, saya bilang ya bisa menjawab doa kita adalah Tuhan Yesus. Ibu Funky tidak bisa mendengar, Pak Hari tidak bisa mendengar. Artinya tidak bisa menjawab. Ya,
Tapi Tuhan kita Yesus Kristus mampu menolong kita. Sekalipun kita menghadapi hambatan, tetapi tetap datang pada Tuhan. 10 kali datang hambatan setiap hari, 20 kali, 100 kali. 100 kali datang kepada Tuhan, berseru, bersuara dengan keras. Yesus, ya, ada orang yang mengkhianati aku, ampuni mereka. Nah, jangan balas, Tuhan, ada orang yang mengkhianati aku mau membalas sekarang. Tuhan berpihak sama saya, ya Tuhan, aku mau balas sekarang ini. Lalu dia bawa pisau, dia bawa parang, dia bawa kapak, salah Tuhan. Minta bantuan dari Tuhan. Coba Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan tidak jawab itu. Ya, yang dia jawab itu kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita, berseru kepada Tuhan. Walaupun ada masalah, ada hambatan di dalam perjalanan itu. Ingat, Yesus selalu menolong kita. Sanggup menolong kita. Ya, percayalah. Ya, sanggup menolongmu. Ya, bangsa Tuhan itu harus kita praktikkan. Jangan hanya nyanyi doang. Harus kita tangkap itu. Tuhan, aku percaya. Tadi Ibu tadi siapa yang si Tohang tadi ya? Si Otang ya. Ya. Si Tohang ya. Si Tohang. Ya, si Tohang. Ya, tangkap itu. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong anak saya, Tuhan. Tuhan sanggup menolong anak saya. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan bilang, oke, anakku, kalau kau percaya aku, sanggup menolong engkau, saya tolong. Ya. Tapi jangan kita sedikit masalah kita sudah mau menyalahkan Tuhan, ya. Setiap banyak tantangan, semakin banyak halangan, semakin banyak hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, itu yang kedua. Ya, bagaimana supaya iman kita itu memulihkan keadaan kita dengan iman yang selalu bangkit dan selalu tidak cepat menyerah. Yang ketiga, nah ini yang terakhir. Kita akan melihat di dalam ayat 50, 51. Baca Bu Fogi, ini terakhir bagi kita. Ayat 50 dan 51. Ya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Mendapatkan Yesus, garis bawahi terus. Tanya Yesus kepadanya. Ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Betul. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Amin, amin, amin. Apa yang kau mau hari ini? Tuhan berkata kepada Ibu si Tohang, ya, atau anak kita si Vivi. Apa yang aku harus perbuat bagimu, Vivi? Yang menjawab bukan saya. Yang menjawab bukan Ibu Fuki. Yang menjawab bukan Pak Hari. Yang menjawab bukan ibunya. Ya. Ataupun ibunya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada ibunya, mamanya. Apa yang aku harus perbuat bagimu untuk anakmu, Vivi? Berarti ada komunikasi dengan Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Jangan curhat kepada manusia. Jangan curhat kepada paranormal. Jangan curhat kepada dukun. Bagaimana supaya anak saya ini bisa jadi polwan. Nah, nanti kita dibawa ke rumahnya. Ada syarat-syarat yang harus kita siapkan. Ya, habis 1 ekor ayam jantan yang jenggernya tegak lurus ke atas, yang merah jenggarnya. Ya, ambil 1 kain putih. 1 meter persegi, ambil 7 warna benang, bawa sini, dan potong seekor babi, kepalanya bawa ke sini. Nah, baguslah Tuhan. Setelah dia berikan persyaratan itu, lalu dia mau mukul dompet kita. Ya, itu bukan hanya ini, Bu. Ya, sediakan uang sekian juta. Saya jamin anak Ibu jadi polisi. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan. Bapak kita siapa? Bapak kita siapa? Lah Bartimeus ini sudah tahu bapaknya siapa. Makanya bapaknya bilang, Bartimeus anakku, apa yang aku harus perbuat bagimu? Bartimeus tidak minta duit, Bapak aku minta duit. Tidak. Ya, supaya dia dipulihkan dari keadaannya buta, menjadi keadaan yang tidak buta. Itu yang dia minta. Ya, apa yang menjadi kebutuhanmu pada pagi hari ini? Apa yang kau rindukan pada pagi hari ini? Sampaikan kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus hadir untuk menjawab. Amin. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, iman yang memulihkan keadaan yang terakhir adalah iman yang bermental menang.
Tidak ada yang mau kalah di dunia ini salah Tuhan. Baik itu main judi, baik itu perlombaan, dia harus punya mental pemenang. Saya bisa jadi pemenang, saya bisa meraih trofi itu. Nah, untuk meraih itu salah Tuhan butuh perjuangan, butuh kerja keras, tidak santai-santai. Seperti kita pada pagi hari ini orang sedang ngorok-ngorok, kita sedang memuji Tuhan. Nah, ini proses, ini adalah perjuangan, ini harga yang harus kita bayar. Yang enaknya, salah Tuhan, ini jam-jam 5 ini, aduh, angin sepoi-sepoi, terus berlipat-berlipat, tinggal 1,5 meter dia di kasur, dia selimutan. Ya, baru bangun jam 7, jam 8. Nah, kita jam 4 tadi saya udah bangun, jam 4 kurang saya udah bangun. Ya, salah Tuhan sampai sekarang saya tidak tidur, saya tidak ngantuk. Kenapa? Harus kita bayar. Ya, nah Bapak Ibu salah Tuhan. Iman yang memulihkan adalah iman yang bermental menang. Mau meninggalkan statusnya yang kalah, mau meninggalkan statusnya orang buta. Nah, dia harus tinggalkan itu, dia harus menjadi pemenang. Sehingga dia bisa merasakan mujizat Tuhan. Pada pagi hari ini, bangsa Tuhan, mari ya kita rindu dipulihkan oleh Tuhan dengan cara 3 hal ini. Yang pertama, iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Yang kedua, iman yang selalu semangat, selalu bangkit, dan tidak cepat menyerah. Dan kedua, kita harus memiliki mental pemenang. Ya, bangsa Tuhan, kita sebagai anak kerajaan Allah, kita harus memiliki mentalitas kerajaan Allah, yaitu pemenang. Nah, di dalam Wahyu berkata, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Dia akan kujadikan soko guru, dia akan berikan dia mahkota kehidupan, mahkota abadi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mengikut Tuhan tidak gampang. Ya, tidak gampang. Ada sesuatu hal yang kita korbankan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari ya kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ya. Nikmati dan bawa pulang firman Tuhan ini untuk bisa kita dipulihkan, untuk kita diberkati. Milikilah iman yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Milikilah iman yang selalu bangkit dan tidak menyerah. Dan ketiga, jadilah jemaat, jadilah pengikut Tuhan yang bermental pemenang, bukan kalah. Tinggalkan itu semua. Kalau sekarang selama ini kita selalu menyerah, bilang sama Tuhan, Tuhan setelah aku dengarkan firman Tuhan, saya tidak pernah menyerah. Aku harus menjadi pemenang. Aku harus menjadi pemenang. Tapi untuk menjadi pemenang, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur atas firman Allah ini. Bapa di surga akan bersyukur atas firman Allah yang sungguh luar biasa. Yang membangun kerohanian kami dalam Tuhan. Yang membuat kami dipulihkan dari keadaan kami. Ya Tuhan, dari keadaan yang jelek menjadi keadaan yang baik. Tuhan, Engkau Tuhan mau meteraikan firman Allah ini. Tuhan jamah firman Allah ini Tuhan. Hingga firman Allah ini tidak pergi berlalu saja dalam kehidupan kami. Tetapi kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami tidak menjadi orang Kristen yang cepat menyerah. Kami harus bertumbuh di dalam iman. Kami harus Tuhan Yesus bangkit di dalam iman. Dan kami menjadi mental pemenang dan bukan yang kalah. Engkau Tuhan berkati firman Allah ini, hingga firman Allah boleh membuat kami semakin melihat kebenaran Allah, menikmati kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau berkati setiap yang ada di Zoom ini, hingga kami boleh pulang, dan kami tinggalkan Zoom ini dengan membawa sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke Bu Fungki, saya serahkan sama Ibu Fungki. Amin. Terima kasih luar biasa. Haleluya. Terima kasih Siap. kita Amburi dan semuanya Tuhan, Engkau akan melengkapinya dengan caramu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya. Imani itu Tuhan kuasa. Kami beriman hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yes. Dan juga Tuhan, Engkau juga akan melengkapi para pemain musik ini, imam-imam Lewi yang akan
melengkapi dalam pujian dan penyembahan saat dinaikkan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Apa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menyempurnakan pekerjaan ini. Ya. Kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati kami semua yang ada yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Yes. Kita Simorangkir, Ibu Nana, Pak Hari, Sony, Ibu Mia Ginting, dan hamba sendiri. Dan bahkan hamba-hambamu yang tidak hadir pada saat ini Tuhan, yang belum sempat hadir. Karena satu hal mungkin ada tugas-tugas lain, biar Engkau sendiri yang memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Juga hamba-hambamu yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Benar, Tuhan. Ingat Tuhan, ada pendeta Tommy, ada pendeta Stevi, ada pendeta Harun dan Ibu, pendeta Ripka, Bapak Edi, pendeta Limas, Bapak Efrianto, Bapak Handoyo, pendeta Pastor Nelson, dan Pastor Gary. Semuanya mendapat berkat yang sama Tuhan. Dan kami mendengarkan pagi ini, mendengarkan firman, juga mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Banyak yang ingin kami naikkan, biar Engkau terus memberkati doa-doa kami selanjutnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat-Mu di pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami Tuhan, bahwa hanya bergantung padamu kami bisa berjalan, dan menuruti kehendak-Mu kami boleh mendapat berkat yang selalu memuliakan Engkau. Bapa di surga, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Layakan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Kami juga mau menggunakan segala apa yang boleh kami dapat dari firman-Mu untuk kami lakukan menjadi kebaikan di dalam kehidupan kami, menjadi saksi-saksi-Mu dan menanggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami, supaya iman kami bertumbuh dan memulihkan keadaan-keadaan hidup kami, terlebih-lebih memuliakan nama-Mu senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Kau ada pada pemimpin kami, yang di paling pucuk tertinggi sampai yang berada di pelosok-pelosok daerah, baik dari Bapak Presiden, baru pejabat-pejabat bawahan. Kami percaya Tuhan, biarlah hikmat bijaksana-Mu ada pada diri mereka, sehingga negara kami ini boleh menjadi negara yang memuliakan Engkau. Kami juga rindu Engkau berada pada jajaran keamanan kami Tuhan, baik di laut, udara maupun daratan Tuhan, biar mereka juga boleh menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau, dan mereka boleh diberkati di mana mereka meninggalkan keluarga-keluarga mereka. Tuhan, kami percaya keamanan pelosok-pelosok daerah kami yang sedang bertikai atau yang sedang dalam gencatan, kami percaya Tuhan, Engkau juga ada hadir di sana untuk memberi damai sejahtera. Kami rindu Tuhan, kami juga rindu untuk terutama bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, para pendeta, para penginjil, para pelayan altar, dimanapun mereka berada, baik di pusat-pusat kota, baik di pelosok-pelosok daerah, pergumulan-pergumulan mereka dalam pelayanan, pergumulan-pergumulan mereka di dalam pribadi keluarga mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka, biarlah mereka boleh senantiasa Engkau berkati di dalam segala hal yang mereka rindukan, untuk menyebar luaskan, mengikat anak-anak-Mu untuk tetap berjalan bersama-Mu. Engkau berkati mereka terlebih-lebih di dalam kesehatan, di dalam kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara-negara di lingkungan di mana kami berada di dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau juga ada pada pemimpin pekerja-pekerja di dalam pemerintahan, di dalam dunia ini yang sudah mengenal Engkau, menjadi dampak terang-Mu di dalam area pekerjaan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat dan perlindungan-Mu. Hanya Engkaulah Allah dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa untuk nanya tadi Ibu anak kita Silvi Agustina Sitohang ya, atau anak kita Vivi. Ya, mau menghadapi tes fisiologis, bisa Tuhan memberi dia hikmat, beri dia kemampuan untuk bisa menjawab semuanya, hingga anak kita Vivi Tuhan izinkan untuk menjadi polwan. Ya. Mari kita berdoa, dan juga Bapak Hari yang barusan dioperasi, kita berdoa untuk bisa dipulihkan
dari pasca operasi ini, ya, biar cepat sembuh. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk boleh mengadakan persekutuan kami dengan Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Ini bukan secara kebetulan, tapi ini adalah rencanamu untuk kami boleh diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Allah, melalui pujian, dan melalui doa-doa yang sudah disampaikan kepada Tuhan, kami boleh diberkati dengan luar biasa. Dan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa, materaikan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, izinkan hamba berdoa untuk Pak Hari, yang berapa hari yang lalu Tuhan mengalami operasi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu sudah menolong dalam proses operasi Tuhan. Dan kami percaya sampai saat ini, kami tahu bahwa Engkau sanggup menolong Pak Haris untuk memulihkan keadaannya. Ya Tuhan, bekas operasi yang masih sakit, yang masih basah, Tuhan pada pagi hari ini, oleh kuasa darah-Mu, kuasa pilur-pilur-Mu Tuhan, kuasa nama Yesus Kristus yang ada di rumah Pak Hari, di dalam hidup Pak Hari saat ini, boleh Tuhan Yesus dipulihkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus, boleh dikembalikan kepada keadaan semula waktu tidak sakit. Kami percaya dalam nama Yesus pada pagi hari ini, bekas operasi yang masih basah, yang masih sakit, di dalam nama Yesus dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan jarak. Dimanapun saudara kami, orang tua kami, Pak Hari ini Tuhan berada di Australia, di Sydney di sana. Di Tuhan Engkau ada di sana dan kuasa-Mu sanggup dan sudah pulihkan Pak Hari dalam nama Yesus. Sehingga bekas operasi yang masih sakit, yang masih basah, sudah dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus Pak Hari dengan kuasa darah-Mu. Pak Hari dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Hingga Pak Hari boleh ada di dalam lawatan Tuhan. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kuasa Allah selalu menyertai Pak Hari sampai Engkau datang ke yang kedua. Berkati keluarganya, istrinya, Engkau berkati anak-anak, berkati orang tua. Dan berkati setiap apa yang mereka perlukan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk anak kami Vivi. Ya Tuhan punya kerinduan untuk menjadi poluan. Bapak kami percaya kami tidak bisa menjadikan dia poluan. Tapi kami minta di dalam nama Yesus. Kalau Engkau izinkan anak ini menjadi poluan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan di saat dia beberapa hari ke depan, dia diwawancarai, dia dites dengan fisiologis. Tuhan Engkau berikan hikmat untuk bisa menjawab. Hingga dia boleh dinyatakan, akhirnya dinyatakan menjadi lulus dan menjadi poluan untuk menjadi alat bangsa ini Tuhan. Bapak di surga Engkau berkati anak kami Vivi dimanapun dia berada. Berikan dia kesehatan. Pada waktu dia diwawancarai, pada waktu dia menghadapi tes, Tuhan dia berada di dalam sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan wawasannya, pikirannya dibukakan oleh Roh Kudus. Hingga semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus orang yang mewawancarai, dia boleh menjawab itu karena Tuhan ada di pihaknya. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan Vivi. Dan dia boleh Tuhan menikmati kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Berkati masa depan anak ini Tuhan. Engkau berkati masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Dan apapun yang dia rindukan terjadi karena Yesus ada dalam hidup anak ini. Terima kasih Bapak, semua apa yang diperlukan anak kami Vivi untuk Tuhan mencapai peluang. Tuhan kami percaya Engkau Yehova Sireh bagi anak ini yang sanggup menyediakan semua apa yang dia butuhkan. Hingga pada akhirnya kuasa Allah, Tuhan mukjizat Allah boleh dinikmati oleh anak kami Vivi. Dia boleh menjadi seorang poluan yang takut akan Tuhan, menjadi poluan yang mengasihi Tuhan, menjadi poluan yang mau berkorban bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, mulai saat pagi hari ini, Abang serahkan kami Vivi dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dia, Tuhan lindungi dia, sertai dia Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna boleh menyertai anak ini Tuhan, hingga dia boleh mencapai cita-cita bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kedua orang tua, saudara-saudaranya Kau berkati dalam nama Yesus. Hingga keluarga ini Tuhan boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, setiap teman-teman kami yang ada di Zoom ini Tuhan.
Hamba berdoa Tuhan berkati mereka, lindungi dan pelihara, berkati kesehatan, berkati keluarga, lepas keluarga, suami, istri, anak-anak, berkati dengan berkelimpahan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan apapun masalah-masalah yang mereka hadapi, bila mereka membawa itu kepada Tuhan, mereka akan melihat mujizat Tuhan. Mereka akan menikmati kedahsyatan Tuhan. Mereka akan menikmati pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk Tuhan Yesus, Ibu Fungki, yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini, yang membawa kami di hadirat Allah melalui pujian penyembahan. Tuhan berkati beliau, berkati kesehatan, berkati Tuhan anak-anak, berkati cucu, berkati pekerjaan. Di dalam nama Yesus, berkati pelayanan Ibu Fungki. Semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, semakin diurapi Tuhan. Karunia-karunia anugerahkan, hingga Ibu Fungki Tuhan boleh menjadi alat-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus tolong sertai kami. Orang-orang yang sudah mendoakan kami, yang sudah berpartisipasi pada Zoom ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan Tuhan bila kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, hingga kami boleh merasakan menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna, hingga Engkau datang kali yang kedua dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau sempurnakan doa kami. Ada banyak Tuhan di doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Tapi karena keterbatasan mulut hamba-Mu, Tuhan kami percaya Roh Kudus yang sanggup menyempurnakan kepada Bapa. Hingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami duga, kami sangka, apa yang tidak pernah masuk dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan semua itu bagi kami, setiap orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang selalu ajarkan kepada kami yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Marilah arahkan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dan angkatlah tanganmu di depan Allah, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Apabila engkau ada di rumah, apabila engkau ada di luar, apabila engkau duduk, apabila engkau makan, apabila engkau tidur, apabila engkau bangun, Tuhan selalu melindungi dan memberkati, memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anakmu, dan kepada seluruh keluargamu. Engkau diberikan damai sejahtera. Bawalah Bapak Ibu, dan bawalah berkat yang sempurna ini. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, melihara, melindungi Bapak Ibu sekalian. Mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita kawan-kawan. Beraktivitaslah hari ini bersama Tuhan dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur
Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin, amin, haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.